University nih, Jakarta nih, Bu Emma. Saya sapa juga nih. Silakan, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, off-cam ya Pak. Tidak apa-apa Ibu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat dong. Alhamdulillah. Kita menunggu dulu beberapa teman ya Kang ya, sambil menunggu Kang Asep. Betul. Sudah dicoba mic-nya Kang? Barusan dicoba tapi kelihatannya sepertinya tidak bisa nih Pak. Ya, ini begini aja udah bagus. Udah bagus ya? Bagus. Sini. Mau kita mulai aja Kang? Gurunda kita udah masuk belum? Belum. Nah, kita tunggu dulu. Ya, sambil tenang waktunya akan ya, kita sambil betul. Sambil nyapa-nyapa kenalan-kenalan Pak Kai ini ya. Sepertinya ada yang dari luar juga nih, dari Makau juga ada yang hadir nih. Oh, Masya Allah. Sudah berapa kali ke Makau Kang? Wow, nggak tahu nih. Setiap 3 bulan sekali soalnya Pak Kai. Sejak tahun 2013 ke Makau gitu. Oh, Masya Allah. Oh, Australia juga ya? Hong Kong? Ya, itu di Hong Kong itu. Silakan kan disapa-sapa teman-teman kalau ada yang kenal ya. Iya, nih saya akan memperkenalkan Pak Kai nih. Pak Kai ini direktur dari Lembaga Pelatihan Psikologi dan Psikoterapi ya Pak Kai ya. Iya. Kegiatannya apa aja Pak Kai? Coba diceritakan dong pada teman-teman. Ya, saya hari-hari ini memegang beberapa perusahaan Pak, tapi konsen di hipnoterapi klinis juga nih. Ya teman-teman, mohon maaf kalau ngomongan ini masih ini ya agak berat ya Kang ya. Iya betul. Sambil latihan juga ini, jadi tanggal 8 kemarin ya qadarullah dikasih rezeki sakit sama Allah nih, 6 hari di rumah sakit ya. Jadi saya mulai aktivitas pagi ini. Tapi tetap semangat Kang. Iya. Justru dengan kegiatan ini mudah-mudahan jadi terapi. Insya Allah. Sambil melatih omongan Kang. Betul Pak Kai. Jadi ini baru muncul lagi nih. Kemarin digantikan sama tim. Iya. Tapi ini ya untuk melatih komunikasi. Ini Pak Anwar udah masuk ya, saya jadikan co-host saya Pak Anwar ya. Jadi siapa Kai? Mohon di add nanti teman-teman nanti ya. Siapa Kai? Tunggu saya lihat dulu. Nah, saya biasa digantikan sama Pak Anwar ini, Pak. Nah, silakan nanti kalau ada yang masuk di add aja Kang. Siapa Kai? Teman-teman udah melihat rekaman yang kemarin? Siapa saja yang sudah nonton? Saya pakai udah nonton. Ya itu bagus tuh materinya tuh. Jadi kita ini setiap hari pakai ya. Ya. Kecuali Sabtu dan Selasa kita kirim rekamannya karena hari Selasa dan Sabtu ada kajian offline rutin, jadi kajian online-nya kita ganti dengan rekaman ya.
Jadi malamnya kita rekaman, nanti subuh di share nanti ke teman-teman nanti. Betul. Ya, mohon bersabar teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai. Coba di chat guru nada kita, Ustadz. Ya, ada dari Makassar nih. Jadi ini akan rutin selama 30 hari dengan topik yang berhubungan dengan ngaji psikologi yang tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan iman ya. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung terus karena ini akan continue ya bahasanya ya. Jadi kita akan kaji dari segi hadis dan nanti Kang Asep akan membahas dari segi psikologinya. Menarik ini. Jadi pelatihan yang ada di lembaga pelatihan psikologi dan konseling ini apa saja biasanya Pak Kai? Mungkin teman-teman yang lain juga kan perlu. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita ada forgiveness terapi di Kota Bogor live. Nanti teman-teman dapat bonus buku dari Kang Asep ya, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam menjelang buka bersama ya. Jadi kita akan buka bersama, sholat maghrib, makan bersama seperti itu. Dan ini adalah kegiatan hanya sekali dalam setahun, jadi dimanfaatkan nantinya. Jadi offline itu Offline Pak, udah banyak yang daftar. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bagus banget itu andalan workshop andalan Kang Asep itu, tapi ya jarang dilaksanakan tuh. Betul. Nanti Pak Anwar di add aja nanti Pak Asep, mungkin saya akan mulai aja Pak Basrun ya sambil menunggu gimana. Siap Pak Kai. Ya boleh ya. Nggak apa-apa, kita mulai saja juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassalam tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjalani ya satu hari puasa ini dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan berupa nikmat Islam, nikmat sehat dan hidayahnya bagi kita semua. Atas rahmat, hidup dan berkahnya lah sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama alhamdulillah di ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti kajian ngaji psikologi berdasarkan hadis-hadis Nabi tentang iman di hari kedua Ramadan ini dengan tema cukup menarik. Ini temanya ada executive function ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang, zaman yang terang benderang dengan nikmat Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Pak Kai Mudirani sebagai hipnoterapi klinis yang memegang beberapa perusahaan dan sebagai Direktur LPPKPI. Insya Allah akan memandu acara kajian psikologi dari hadis-hadis Nabi tentang iman kita di pagi hari ini. Alhamdulillah
Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari Lembaga Pelatihan Psikologi, Konseling, dan Psikoterapi Indonesia, juga MDTA Al-Khoria Garut yang diasuh oleh Kang Asep Fahrul Ghani, kemudian Yayasan Nailul Inayah yang diasuh oleh Ustadz Bahru Mubarak. Insya Allah di pagi hari ini ada 2 narasumber, alhamdulillah sudah hadir. Narasumber kita yang pertama adalah Ustadz Dr. Kandidat Bahru Mubarak, SAG, MSc. Beliau adalah dai mancanegara, udah malam melintang ya di beberapa negara, baik itu di Australia, Hong Kong, Macau, Singapura, Tiongkok, dan lain-lain. Dan insya Allah Ustadz Bahru Mubarak akan mengupas hadis-hadis Nabi tentang iman. Nanti selanjutnya kajian ini akan dibahas oleh Kang Asep Fahrul Ghani dari segi psikologi ya. Baik, sebelum kita mulai mari kita buka kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama mari kita dengarkan kajian dari guru kita. Ustadz Bahru Mubarak akan mengupas hadis-hadis Nabi tentang iman yang berhubungan dengan eksekutif pensiun. Waktu dan tempat disilakan Gurunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Gurunda kita Kang Asep Fahrul Ghani mudah-mudahan sudah hadir. Insyaallah kalaupun belum hadir sebentar lagi beliau akan hadir di ngaji kita kali ini. Kemudian Pak Kai sebagai moderator, Bapak Ibu semuanya yang menyimak ngaji psikologi di kesempatan pagi hari ini. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, nikmat iman Islam, nikmat umur panjang juga kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya bisa hadir bertatap screen ya, bertatap wajah lewat recording in progress. Lewat kajian online ini. Baik, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan untuk panutan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selama kurang lebih 10 menit ya, paling lamanya mungkin 15 menit untuk membacakan sebuah hadis dan kemudian ada sedikit syarahnya atau penjelasan dari hadis tersebut. Adapun di hari yang kedua ini hadis yang akan disampaikan adalah tentang syu'abul iman, yaitu cabang-cabang dari keimanan. Syu'ab itu jamak daripada syu'bah. Syu'bah itu cabang, syu'ab itu artinya cabang-cabang dari keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Muslim. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah. Beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, ma'rufun bihifdhihi lil hadis an-nabawi. Lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan, 5.300 sekian. Ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan dan juga mengajarkan hadis kepada para sahabat yang lain yang kemudian
dihafalkan juga generasi-generasi berikutnya dan kemudian dicatat oleh para penulis hadis seperti misalnya Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim dan lain-lain. Abu Hurairah disebut dengan Abu Hurairah, sebetulnya nama beliau dulu ketika masih di Yaman. Jadi beliau itu aslinya Yaman, namanya adalah Abdus Syamsin, hambanya matahari, kan bukannya hambanya Allah. Namun kemudian ketika hijrah ke Madinah, ya dari Yaman ke Madinah di awal tahun ke-7 Hijriah, oleh Rasulullah kemudian diganti namanya, bukan Abdus Syamsin lagi, bukan hambanya matahari, tetapi diganti dengan Abdurrahman. Nah kemudian beliau dikenal juga dengan, atau lebih dikenal, julukannya adalah Abu Hurairah. Ada kaul yang mengatakan bahwa julukan itu sudah beliau dapatkan sejak kecil, karena memang beliau suka dengan kucing, ya, Hurairah itu adalah kucing. Bahkan ketika mengembala kambing pun sering sambil main-main dengan kucing. Dan ternyata kebiasaan tersebut juga berlanjut ketika bersama dengan para sahabat lain di Madinah. Beliau terkenal dengan kesukaannya dengan kucing. Bahkan suatu hari Rasulullah bertanya, suara apa itu? Ternyata suara kucing yang ada di jadi lengan bajunya Abu Hurairah itu besar. Nah ini di sela-selanya itu ada anak kucing ternyata di situ. Maka di Madinah pun kemudian beliau lebih dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu jumlahnya 70-an. Bid'un itu secara bahasa adalah jumlah bilangan dari 3 sampai 9. Jadi kalau disebutkan bid'un wa sab'una berarti 70 sekian. Mungkin 73, mungkin 74 sampai 79, karena makna daripada bid'un itu adalah 3 sampai 9. Jadi iman itu bid'un wa sab'una. Iman itu 70-an jumlahnya. Au bid'un wa situna syu'batan. Atau ada riwayat menyebutkan adalah 60-an. 60-an, bisa 63 di sini karena bid'un saya katakan tadi adalah jumlah bilangan dari 3 sampai 9. Bisa 63, 64, 65 atau 69. Jadi iman itu 70-an atau 60-an syu'batan cabangnya. Makanya saya katakan tadi ini hadis tentang su'abul iman yang merupakan su'ab itu jamak daripada syu'bah. Nah kemudian fa'afdoluha, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wadnaha, dan yang paling ringannya, yang paling rendahnya kan, dibandingkan dengan yang lainnya adalah imatatul adza anit thoriq, yang dianggap mungkin paling rendah lah di dalam pandangan manusia atau disepelekan lah oleh orang-orang, yaitu imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Adza ini adalah gangguan, bisa jadi berupa duri di jalan, ada beling mungkin, ada paku yang berserakan di jalan, atau ada pohon tumbang, kemudian kita singkirkan. Nah ini termasuk adalah imatatul adza, menyingkirkan dari jalan, juga itu merupakan cabang daripada keimanan. Wal haya'u syu'batun, malu juga merupakan cabang minal iman, dari iman. Nah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya iman itu syu'abun wa darajatun. Artinya iman itu beragam perwujudannya. Artinya iman itu cabangnya banyak. Iman itu tidak sekedar tasdiqun bil qalbi, tidak sekedar membenarkan dalam hati, tidak sekedar percaya bahwasanya ada Allah, ada malaikat, ada kitab suci, ada rasul, ada hari kiamat, tentang takdir. Tidak hanya itu, tidak hanya amalan batin saja,
Tidak hanya iqrarun bil qalbi, tidak hanya pengikraran dalam hati saja. Nah, tapi bermacam-macam seperti yang disampaikan tadi. Wa darajatun, dan juga iman itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Buktinya tadi disebutkan fa'afdoluha qaulu la ilaha illallah. Level yang tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah level keimanan tertinggi. Nah, kemudian yang paling dianggap rendah oleh kita mungkin adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian wal khisalul hamidah kulluha tandariju tahtal iman. Dengan demikian para ulama mengatakan sebetulnya semua perkara, semua tabiat yang baik, apapun perilaku baik seseorang, sebetulnya itu termasuk bagian daripada keimanan, gitu kan. Baik, kemudian para ulama juga mengatakan annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah, fal mu'minu yazidu imanuhu bi fi'li ta'ah. Seorang beriman itu bertambah keimanannya dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pemirsa, alhamdulillah ini gurunda kita Kang Asep udah hadir ya. Kemudian minha a'malul qulub, di antara perilaku hati itu di antaranya lah tauhid, keyakinan, keyakinan keesaan Allah, wa tawakkul, tawakal ya, waraja wal khauf. Roja itu artinya harap kepada Allah, perasaan harap, perasaan takut. Nah, ini merupakan amalan hati yang merupakan cabang daripada keimanan. Kemudian juga a'malul lisan. Iman juga berupa perbuatan-perbuatan lisan. Seperti apa? Kasyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga adalah cabang keimanan berupa perbuatan lisan. Wadzikr, ya, berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, saja zikir. Kemudian wa doa, kita berdoa dengan menggunakan lisan kita. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Nah, jadi ada tadi perbuatan hati, kemudian perbuatan lisan, dan juga apa? Ini adalah a'malul jawarih, a'malul abdan. Jadi iman juga ditunjukkan dengan amalan-amalan fisik, lahiriah, perilaku ya, perilaku nyata. Itu tidak hanya di hati, tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Misalnya apa? Kas-sholat, was-saum. Puasa dan sholat ini juga adalah perwujudan daripada keimanan. Kemarin di hadis yang pertama disebutkan ketika membicarakan sholat, membicarakan puasa, maka itu bagian dari pembahasan Islam. Nah, gitu kan. Ketika berbicara tentang keyakinan, maka itu adalah berbicara tentang keimanan. Jadi terkadang di dalam sebuah pembahasan, ketika iman dan Islam itu dipersandingkan, di situ berarti yang dibahas adalah apa sih perbedaan iman dan Islam. Tapi kemudian ketika sebetulnya semua perilaku ya, semua perilaku termasuk perilaku yang ada dalam rukun Islam ya, terutama yang dalam rukun Islam itu adalah manifestasi dari Baik, mungkin jaringan internet Pak Bahrum lagi ini ya bermasalah. Mohon bersabar. Ya, baik. Mungkin terlempar ya Pak
Ustadz Bahrun. Baik, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti akan kita lanjutkan di pemateri yang kedua bersama dengan gurunda kita Kang Asep Arugani. Tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa Ibu bagi yang insya Allah ini agar kegiatan kita berlanjut terus, ya mau keikhlasannya untuk berimpak sesuai dengan kemampuan dan nomor rekening sudah tertera ya. Jadi silakan nanti berimpak sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Semoga amal ibadah Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Kang, karena Kak Ustadz Bahrun terlempar, mungkin diambil alih dulu kan, waktu dan tepat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita di hari kedua Ramadan ini, tentunya saja bagi teman-teman yang mengikuti berdasarkan pemerintah ya, bagi teman-teman Muhammadiyah, ini adalah hari ketiga. Nah, jadi kalau kita mencermati ya, kalau kita mencermati gitu apa yang akan kita lakukan ya, di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis berkaitan dengan iman tadi, memang kalau misalnya dinyatakan bahwa iman itu adalah berbagai macam cabangnya, dan iman itu kalau kita cermati, maka sebenarnya adalah keberimanan itu kalau dilihat dari sejumlah hadis-hadis Nabi berkaitan dengan iman, maka iman itu sendiri adalah meliputi adalah tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan diri kita, atau dengan nafs kita, atau dengan psike kita. Nah, saya mungkin akan mencermatinya adalah dari aspek-aspek psikologi ya. Nah, jadi kalau kita mencermati dari aspek psikologi, maka sebenarnya adalah apa yang memungkinkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang dinyatakan dalam cabang-cabang iman itu adalah kalau kita memiliki fungsi eksekutif ya, fungsi eksekusi. Jadi ada di dalam diri kita sendiri, di dalam diri setiap insan itu ada, kita mempunyai, dikaruniai Allah afidah, kita dikaruniai oleh Allah adalah otak, kita dikaruniai oleh Allah kolbu, dan fungsi kolbu itu salah satunya mungkin kalau dalam kajian-kajian psikologi kontemporer adalah kajian berkaitan dengan fungsi eksekutif. Nah, jadi dalam di sini ada yang namanya executive function, itu berarti ada dua kata, ada kata eksekutif yang pengertiannya adalah eksekusi, kemudian ada kata function artinya fungsi. Nah, berarti otak itu sendiri atau diri kita sendiri atau kolbu kita itu fungsinya banyak ya. Fungsi kolbu untuk berpikir, fungsi kolbu untuk merasa, fungsi kolbu untuk memilah dan memilih, fungsi kolbu untuk kemudian menghayati, fungsi kolbu untuk kemudian menemukan kebenaran. Banyak sekali fungsi-fungsi kolbu itu. Nah, di dalam fungsi eksekutif itu adalah terpenting itu adalah bagaimana seseorang bisa melakukan eksekusi. Nah, eksekusi itu kan sama seperti orang kita mempunyai perencanaan. Nah, perencanaan belum tentu gitu ya orang yang berencana itu kemudian langsung menjadi tindakan kan, karena juga perlu ada fungsi eksekusinya. Jadi ada banyak orang di dalam Ramadan ini mempunyai rencana, tetapi ujung-ujungnya kan antara rencana dan tindakan itu sendiri ada jarak. Nah, jaraknya itu sendiri bisa saja di situ ada distraksi ya, ada pengalihan perhatian, ada godaan-godaan. Nah, di dalam fungsi eksekutif itu antara lain adalah bagaimana kita menahan godaan-godaan itu. Nah, lalu fungsi eksekutif itu apa gitu ya? Apa sih sebenarnya fungsi eksekutif itu? Nah, jadi fungsi eksekutif itu adalah serangkaian kemampuan nalar ya, kemampuan kognitif kita yang sifatnya mengatur
mengendalikan dan mengelola proses mental lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi ini adalah termasuk kemampuan untuk merencanakan, kemudian mengelola, memilah mana yang paling utama, mana yang bisa didahulukan, mana yang barangkali bisa di urutannya adalah bisa di ujung begitu. Kemudian bagaimana kita mampu kemudian tetap fokus dengan perhatian tertentu, tidak teralih perhatian, atau kalau misalnya ada godaan justru kita mampu mengalihkan perhatian dari godaan itu, mampu mengingat informasi, mampu menyelesaikan masalah, mampu membuat keputusan, mampu mengendalikan dorongan-dorongan dan mengelola emosi. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan berpuasa, otomatis berpuasa itu sendiri ya di mana saumun imsakun, imsak itu artinya adalah menahan. Nah, berarti menahan ini pun juga adalah bagian dari fungsi eksekutif. Saya rasa bagi kita yang para pendidik, bagi Anda adalah para orang tua, tantangan kita ngedidik anak itu justru adalah mendidik anak untuk bisa belajar menahan. Misalnya saja seorang anak mempunyai hasrat untuk membeli makanan tertentu atau membeli minuman tertentu atau membeli mainan-mainan tertentu. Nah, di sini orang tua tentunya saja adalah melatih bagaimana anak itu supaya bisa menahan, bisa menunda keinginannya. Ya, dengan berbagai macam cara, orang tua menggunakan ragam cara, dari mulai bujuk, dari mulai pengalihan perhatian, ya, sehingga anak itu adalah tidak segera dipuaskan keinginannya. Nah, jadi ini adalah bagian dari fungsi eksekutif. Jadi di dalam puasa itu otomatis berpuasa adalah bagian dari tindakan-tindakan keimanan. Dan di dalam berpuasa ada upaya menahan. Nah, menahan diri kalau kita mencermati di dalam berpuasa itu sebenarnya adalah semuanya halal. Makan halal, minum halal gitu ya. Itu kan dari yang halal aja kita di bulan-bulan lainnya kita diajarkan untuk menahan. Jadi bagi orang yang sudah suami istri melakukan hubungan seksual halal, tetapi di dalam bulan puasa ini di antara dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu dinyatakan adalah sebagai haram, artinya adalah tidak boleh. Nah, jadi belajar menahan. Jadi kalau belajar menahan dari yang halal saja dilatih, apalagi belajar menahan dari yang haram. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fungsi eksekutif ini adalah menjadi penting. Nah, jadi kalau kita lihat apa nih mananya berpuasa? Ya kalau saya lihat dari aspek psikologi banyak. Salah satunya adalah belajar untuk mengelola fungsi eksekutif kita, ya. Nah, sehingga fungsi eksekutif ini akan berkembang, termasuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pendidikan penting fungsi eksekutif itu. Karena bisa jadi dengan adanya handphone, misalnya kalau misalnya siswanya lebih asik kepada handphone, lebih asik kepada medsos, lebih asik katakan kepada games, maka ya arah perhatian dia terhadap pelajaran-pelajaran berarti menjadi teralihkan. Menjadi sangat sulit mengikuti pembelajaran karena juga banyak godaan-godaan. Nah, kemudian juga penting juga fungsi eksekutif ini dalam dunia pekerjaan, sama. Ya, kalau misalnya adalah seorang karyawan, ya kerjaannya sekarang hampir semua orang tentunya kerja menggunakan desktop atau laptop gitu ya. Dan sangat mungkin juga dia bisa membuka sambil dia melakukan pekerjaan, dia bisa membuka ragam situs. Nah, apabila dia misalnya teralihkan, ya maka waktu yang tersedia dalam rangka bekerja pun akan berkurang. Karena bisa jadi habis gitu justru untuk godaan-godaan tadi. Nah, demikian juga di dalam interaksi sosial juga di dalam masyarakat penting fungsi eksekutif itu, penting di mana juga kita mampu memilah dan memilih, menahan yang barangkali perlu kita tahan, melepaskan yang perlu kita lepas, sehingga interaksi sosial kita menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kita cermati di sini maka fungsi eksekutif ini adalah memungkinkan kita bisa melakukan penyesuaian diri
dengan tuntutan lingkungan, menyelesaikan tugas-tugas yang cukup banyak, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, di dalam Ramadan ini kalau kita cermati, maka banyak fungsi eksekutif di situ yang berperan. Misalnya bagaimana kita misalnya bisa bangun ya sebelum cukup waktu lah paling tidak untuk sahur. Jadi kalau kita misalnya punya kebiasaan untuk yang namanya makan, minum gitu ya, kurang lebih katakan saja 15 menit, dan kita tahu misalnya adalah waktu subuh, ya saya tidak menggunakan istilah waktu imsak ya, waktu subuh misalnya adalah di jam 4.37 misalnya, maka berarti paling tidak ya 4.20 itu ya kita udah harus bangun gitu ya. Karena itu berarti bagaimana kemampuan untuk bisa bangun di jam 4.20, bangun dalam keadaan segar, kemudian siap, itu pun kalau tinggal makan. Nah berarti kalau waktunya butuh masaknya adalah benar-benar dari nol, ya mundur lagi tuh. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk masak, misalnya berbagai macam makanan itu, ya tidak tinggal menghangatkan, misalnya dibutuhkan waktu 30 menit. Ya berarti jam 4.07 harus udah bangun seorang ibu sehingga nantinya adalah bisa membangunkan suami dan anak-anaknya. Nah, jadi artinya adalah tanpa fungsi eksekutif berperan, tampaknya juga sulit bagi seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Nah kemudian nantinya juga kita setelah itu tentunya saja adalah tidak langsung tidur ya, tetapi juga bagaimana melanjutkan ke sholat subuh. Nah ini kan juga ada melatih juga di situ. Nah kemudian karena hari ini hampir banyak sekolah adalah libur. Nah jadi bagaimana juga itu mengisi waktu ya, waktu dari subuh kemudian sampai maghrib itu tidak hanya diisi dengan tidur gitu ya. Nah sehingga ada kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan-kegiatan amaliyah yang sifatnya adalah memberikan ragam manfaat kepada kita. Nah, bagi orang tua yang mendidik anak ini adalah ajang latihan terbaik justru untuk melatih fungsi eksekutif anak. Nah, sehingga anak kita itu adalah mampu memikirkan hal-hal yang baik bagi dirinya, mampu mengetahui juga mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu ditahan, mana yang barangkali juga adalah lebih baik perhatiannya dialihkan dari kegiatan-kegiatan tertentu. Nah jadi kalau kita cermati ya kalau misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik alfa ya mengajarkan hal seperti ini dari kanak-kanak ya nantinya adalah nanti orang-orang itu pada waktu dia udah remaja ataupun dia dewasa dia mengalami yang namanya defisit ya dalam fungsi eksekutifnya. Nah ya kalau makin tua ya makin dewasa begitu maka dia mengalami di situ ada gangguan ya, gangguan dalam fungsi eksekutif. Cukup banyak gitu dalam prakteknya orang-orang yang mengalami gangguan fungsi eksekutif itu. Nah itu lebih repot lagi kalau dia udah berumah tangga sehingga dia tidak tahu gitu mana yang penting bagi keluarganya, mana yang penting bagi dirinya, mana yang penting bagi anaknya, dan kadangkala hidupnya adalah menjadi ancur-ancuran. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita mencermati cabang-cabang iman tadi yang diungkapkan oleh kandidat doktor Ustadz Bahrun Mubarok itu menunjukkan ya bahwa ragam cabang iman itu ujung-ujungnya adalah perilaku nyata di dalam kehidupan keseharian. Nah tampaknya untuk menjalankan perilaku nyata dalam keseharian itu sangat tidak mungkin kalau fungsi eksekutif seseorang itu tidak berkembang ya, sangat tidak mungkin gitu kalau misalnya saja kemampuan nalarnya juga terganggu. Sangat tidak mungkin kalau dia juga nggak bisa memilah dan memilih. Sangat tidak mungkin juga itu bisa dilakukan gitu. Ragam cabang iman tadi dalam kehidupan nyata kalau misalnya saja orang tidak terlatih untuk minimal menahan godaan. Nah, jadi
godaan itu jangan diartikan yang ribet-ribet ya. Misalnya kadang-kadang godaan itu hal yang baik juga gitu. Jangan diartikan godaan itu pasti buruk, belum tentu. Misalnya saja pada saat yang sama seorang anak sedang mengerjakan PR. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan PR, anggap aja kalau anak itu tekun, dibutuhkan 30 menit. Pada saat anak ini sedang mengerjakan PR, ya adalah kakaknya gitu ya. Kakaknya kemudian di samping ruangannya gitu ya sedang melakukan kegiatan tertentu berkaitan dengan katakan saja musik ya, karena si kakaknya adalah sedang berlatih musik. Nah, berlatih musik juga kan hal yang baik juga gitu untuk pendidikan anak. Nah, tetapi ketika si adik ini adalah jadi lupa terhadap PR-nya, kemudian dia malah ke ruangan kakaknya belajar musik bersama kakaknya, sehingga pekerjaan rumah si adik ya, tugas-tugas si adik nggak mampu diselesaikan. Nah, ini kan menjadi si adik ini adalah terganggu fungsi eksekutifnya. Nah, ini adalah perlu kita latih memang betul-betul bagaimana menahan godaan itu menjadi penting. Jadi yang kita tahan itu kadang-kadang bukan hal-hal yang sebenarnya buruk ya, seringkali adalah hal baik juga. Hanya saja mengalihkan fokus kita kepada melakukan hal yang utama, hal penting, hal bermanfaat, hal bermakna bagi kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, baraya ya sekalian. Jadi kalau kita cermati memang keberimanan ini mau tidak mau adalah menjadi sesuatu yang perlu dilatih ya. Jadi tidak mungkin cabang-cabang iman yang diungkapkan hadisnya tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Bahrul Mubarak ini nggak mungkin gitu. Itu bisa terjadi kalau tidak ada pelatihnya, tidak ada yang melatihnya, tidak ada yang mendampinginya, nggak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya adalah imsak ini atau puasa ini adalah menjadi lahan kita untuk berlatih amal kita menjadi amal yang baik, maka kita perlu pelatihnya. Ya, nah, kalau kita sebagai orang tua, maka otomatis ya kita diharapkan untuk mampu berperan menjadi pelatih anak-anak kita, bukan hanya dalam rangka berpuasanya, justru juga bahwa ini adalah ajang untuk anak kita belajar sukses dalam hal-hal kehidupan lainnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi fungsi eksekutif itu meliputi apa saja? Pertama, meliputi perencanaan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saja tuh membuat perencanaan. Jadi misalnya anak kapan harus tidur nih pada waktu Ramadan ini. Nah, jadi dikasih tahu juga ya nanti kita akan rencanakan bangun jam sekian. Nah, Bunda mungkin akan pasang alarm 3 kali. Di alarm pertama ya kalau kamu bangun belum apa-apa. Alarm yang kedua belum bangun, Bunda mungkin akan menggunakan cara badan kamu akan Bunda goyang, atau kamu dari posisi tidur akan Bunda dudukkan sampai benar-benar kamu bangun. Nah, alarm ketiga kalau kamu masih ada di sana, Bunda akan dekati kamu lagi, kemudian mengajak kamu untuk katakanlah ke wastafel, kemudian cuci muka, dan setelah itu berwudu misalnya. Nah, jadi ada perencanaan gitu ya. Nah, perencanaan ini kan perencanaan itu adanya di dalam benak kita. Nggak mungkin orang bisa berencana kalau nggak tahu apa yang urut-urutan langkah yang akan dilaksanakan. Nah, bagi orang tua yang sedang mengajarkan anak, penting dalam istilah Inggrisnya thinking loudly. Ya, thinking loudly itu kan berpikir yang diucapkan gitu. Jadi kita sambil ngomong. Nah, nanti ya Pak. Jadi pada waktu jam sekian kita akan makan, jam sekian akan ini, jam sekian akan ini, jam sekian udah selesai nih makannya. Jadi benar-benar diungkapkan kalau kita dalam rangka melatih anak. Yang berikutnya adalah di dalam fungsi eksekutif penataan. Nah, jadi yang ditata itu apa? Ragam informasi, ragam-ragam tugas. Sehingga informasi dan tugas itu adalah bisa dimanfaatkan, kemudian juga bisa diikuti. Kalau bagi anak-anak itu tentunya adalah bagaimana caranya bisa dipahami gitu dengan lebih mudah. Kemudian juga ada pemecahan masalah. Nah, tentunya saja di dalam pada waktu anak-anak belajar puasa, masalah itu banyak, termasuk rasa lapar. Nah, jadi kalau misalnya lapar itu terjadi, kemudian perutnya perih,
apa tuh tindakan yang perlu dilakukan bagi si anak. Nah, si ibu berangkat dari pengalaman waktu dia kanak-kanak bisa mengajarkan gitu ya upaya-upaya pengalihan perhatian dari rasa perih di perutnya misalnya. Nah, kemudian juga adalah bagaimana juga memanfaatkan memori kerja ya. Jadi bagaimana misalnya informasi-informasi yang ada gitu ya. Bagaimana kemudian juga memanfaatkan informasi-informasi barusan atau memanfaatkan informasi-informasi yang diperoleh anak. Nah, biasanya di dalam kegiatan Ramadan ini ada sanlat ya. Pesantren kilat lah, di mana siswa-siswa itu belajar agama relatif lebih intens. Nah, bagaimana orang tua juga bisa dialog dengan anak, tadi mempelajari apa, sejauh mana pemahaman anak tentang hal itu menjadi penting. Nah, kemudian adalah pemantauan dan pengendalian perilaku ya. Jadi penting bagi seorang ibu itu juga memberikan ibu dan ayah di sini ya. Jadi adalah memberikan penguatan ya kepada anaknya. Ya, jadi bagaimana tadi bangunnya, bagaimana kemudian dalam keseharian menjalankan puasanya. Nah, kemudian juga bagaimana si anak itu mampu menahan dorongan-dorongan, bagaimana anak mampu menahan diri dari tindakan spontan yang tidak tepat. Oh, misalnya saja bisa jadi dia digoda oleh kakaknya, kemudian hampir marah, kemudian kita bisa mendampingi. Nah, dua-duanya berarti kita tegur. Ini lagi latihan nih adikmu nih. Jadi tahan untuk ngegoda, si adik juga berarti tahan untuk tidak marah kan begitu. Nah, jadi kemudian ini adalah menjadi penting juga gitu ya. Semuanya adalah dilatih. Jadi kalau Ramadan itu adalah bulan latihan, fungsi eksekutif dalam rangka mewujudkan iman pun perlu dilatih juga. Nggak mungkin gitu ya, keberimanan itu adalah tiba-tiba, enggak. Keberimanan itu adalah sesuatu yang serius gitu. Artinya adalah pemikiran perlu terlibat, perasaan perlu terlibat, ucapan yang benar perlu terlibat, kemudian tindakan-tindakan yang tepat pun perlu terlibat di situ. Nah, kemudian juga adalah otomatis dalam fungsi eksekutif juga ada kemampuan kita mengalihkan perhatian dari yang sebenarnya tidak perlu kita perhatikan. Nah, jadi kemampuan kita beralih fokus ya itu menjadi penting ya. Selalu banyak godaan ya. Kalau di daerah saya tuh di Garut itu orang tuh kayaknya justru lebih gampang marah pada waktu bulan puasa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Hal-hal sederhana saja bisa memicu orang untuk masuk ke dalam tema itu. Nah, kemudian juga adalah diperlukan juga gitu kita melatih diri kita dan melatih anak kita ya untuk mampu fleksibel ya, untuk mampu luas, untuk mampu beradaptasi gitu ya dengan perubahan situasi. Nah, jadi sangat mungkin gitu ya kita ada orang yang ingin nanti pada waktu iftar berbuka itu menyiapkan makanan-makanan tertentu, tapi apa daya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, maka bagaimana nih, kembali ke prinsip awal berbuka itu ya walaupun dengan seteguk air kan bisa gitu. Nah, bagaimana tuh orang bisa melakukan penyesuaian gitu ya, bagaimana orang bisa luas gitu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, intinya kalau kita cermati dari cabang-cabang iman yang cukup banyak itu, beberapa hadis menyebutkannya macam-macam, ada yang 70, ada yang 60 gitu ya. Tetapi intinya adalah cabang-cabang iman itu banyak. Artinya bukti-bukti perwujudan iman itu banyak. Akan tetapi dalam rangka perwujudan iman itu, kalau dari aspek psikologi sangat tidak mungkin kalau kita tidak melatih fungsi eksekutif pada diri kita. Jadi semoga Ramadan tahun ini bisa kita jalani dengan tentunya saja kita melatih fungsi eksekutif kita sehingga kita bisa tetap fokus kepada tujuan dari berpuasa ini dan kita juga mampu teralihkan ya perhatian kita dari godaan-godaan yang menyelewengkan kita dari tujuan kita berpuasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gurunda.
mungkin kita akan buka sesi 3 ya, 3 tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ya, saya kasih 3 ya, 3 penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan rekaman kemarin udah saya kirim di grup ya. Dan Bapak Ibu semua saya ingatkan ya, semoga bisa membantu berimpak sesuai dengan kemampuan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya malah tadi pengen diulangi lagi sama Kang Asep, fungsi-fungsi dari eksekutif itu apa saja tadi ya? Secara Ya, lihat silakan. saja. Ya, fungsi eksekutif itu kan adalah fungsi nalar kita, Kang, dari mulai mengumpulkan informasi, Ya. dari mulai menata informasi, dari menahan godaan, kemudian juga dari merencanakan tindakan, ya, dari menggunakan juga tuh informasi-informasi yang saya baru terima barusan, termasuk juga informasi-informasi yang udah bercokol lama di dalam diri saya. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian saya menentukan cara yang luas gitu ya, disesuaikan dengan ketupat keadaan waktu dan tempat. Dan kemudian adalah bagaimana kemudian saya melaksanakannya. Nah, jadi kalau kita bicara fungsi eksekutif itu ya semuanya. Nah, ini nggak tiba-tiba gitu orang tuh bisa kayak gitu. Nah, jadi fungsi eksekutif ini justru adalah dilatihnya sejak kanak-kanak gitu. Nah, jadi sama aja misalnya seorang anak nggak akan mampu bisa memakai sepatunya sendiri kalau orang tua tidak mengajarkan fungsi eksekutif itu. Karena memakai sepatu saja berarti kan ada nalar di situ perlu digunakan, ada waktu yang dibutuhkan, ya, ada urut-urutan, kemudian juga ada kesabaran, ada keluasan. Nah, dan juga ada tadi kesiapan bahwa ada waktu tertentu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu, dan kemudian juga ya tadi berarti juga termasuk juga adalah kemampuan saya menahan diri saya ya dari godaan-godaan lain gitu ya. Nah, sehingga anak bisa menggunakan sepatu gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu baru menggunakan sepatu, nah sama nantinya pulang dari sekolah, buka sepatu, naruh sepatu di tempatnya. Nah, itu kan ada perencanaan juga, ada nahan juga. Jadi kalau misalnya anak kita pulang dari sekolah belum mampu melakukan itu, kita sebagai orang tua perlu khawatir gitu. Karena begitu anak ini lambat dalam masalah tema-tema ini, maka kalau misalnya anak gagal di dalam tema ini, maka juga akan terhambat di berikutnya. Dalam bahasa lain, barangkali tingkat berbahayanya orang tua akan kerepotan sampai bahkan orang tua itu sudah rentak gitu. Nah, itu cukup banyak kita amati, kita bisa tengok kiri tengok kanan, banyak keluarga tetangga kita yang anak-anaknya fungsi eksekutifnya nggak begitu bagus, itu merepotkan orang tuanya sampai sudah rentak gitu ya. Nah, jadi artinya memanjakan anak itu di satu titik mungkin baik bagi seorang tua. Tetapi di titik lain berarti pada waktu kita memanjakan anak tuh ada beberapa perilaku anak yang tidak kita latih, yaitu apa? Menahan diri. Ya, karena kalau misalnya memanjakan itu berarti apapun yang diinginkan diberikan. Padahal di dalam kehidupan tidak semua yang diinginkan itu bisa diperoleh segera pada saat itu juga. Nah, jadi kalau misalnya orang terbiasa kayak gitu, akhirnya si anak ini kelak gampang frustrasi, gampang kecewa, gampang depresi begitu. Nah, jadi keterampilan hidup itu diawali ya dari pada waktu kanak-kanak ini. Demikian Pak Ustadz Barun. Dan di sini ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Tadi disebutkan perlu pelatih untuk melatih fungsi-fungsi eksekutif ini. Dalam kasus dewasa, karir atau bisnis misalnya, pelatih seperti apa yang dimaksud? Ya, yang pertama kalau dia di dalam pekerjaan, ya kalau dia nggak bisa melatih dirinya sendiri, ya dia pecat.
gitu ya. Dipecat ya, orang udah nggak ada. Misalnya gini ya, ada sebuah pekerjaan, nah ditanya sama bosnya, dia ada tugas, saya meminta kamu jam 9 nanti kelar, bisa nggak? Bosnya ngasih tugas jam 7, kata dia bisa, baik. Seperti apa standarnya yang saya inginkan, kamu udah tahu? Udah. Nah, padahal belum tahu tuh. Nah, berarti dia tidak jujur. Yang kedua, berarti karena dia tidak jujur, dia juga tidak tahu prosesnya seperti apa. Nah, jadi dia pada waktu menerima tugas, balik lagi ke kubikelnya, kemudian si orang ini kotak-ketik gitu ya. Nah, tiba-tiba, ada telepon masuk ya dari kekasihnya. Nah, dia tidak berani mengatakan, ngomong kepada kekasihnya, ini aku ada tugas nih, di waktunya mepet nih. Gimana nanti kalau kamu telepon saya misalnya di jam 11 gitu. Nah, ketidakmampuan dia kemudian menata itu membuat dia akhirnya waktunya habis. Jam 9 bosnya udah keburu datang dan bosnya nanya, bosnya nagih dan bosnya ngomel. Jadi kalau misalnya dalam hal itu berarti siapa yang perlu melatih? Kalau di dalam pekerjaan nggak ada lagi yang akan melatih dia. Iya, di pekerjaan yang adanya adalah yang nuntut. Berarti yang perlu melatih dia siapa? Dirinya sendiri. Nah, jadi dalam kehidupan itu kalau udah di dewasa itu nggak ada orang yang bisa memaklumi lagi gitu ya ketidakmampuan kita ketika kita mengalami defisit di dalam fungsi eksekutif. Nah, kalau orangnya yang bersangkutan menyadari, nah berarti dia akan cari tuh orang-orang yang bisa menjadi mengingatkan dia. Dia akan cari gitu mentor-mentor orang yang akan mengingatkan dia. Berarti yang harus mencari pelatihnya siapa? Ya dirinya sendiri gitu. Kalau di perusahaan sederhana aja. Orang nggak mau direpotkan untuk ingetin orang lain, nggak ada. Kalau dia punya target dia perlu tercapai. Target dia tidak tercapai, keluar saja. Jadi akan lebih berat gitu kalau di perusahaan gitu ya. Nah, sama nih kalau kita bicara di dalam karir, sama aja orang yang ingin jadi pengusaha gitu ya. Sama, godaannya itu di kita adalah orang kadang-kadang tidak fokus gitu, tidak fokus kepada tujuan dia berupaya. Pak Asep bisa ngomong gitu dari mana? Ya, saya kan sering kali melatih UMKM gitu ya. Saya menemukan itu usaha satu aja belum jalan, dia kemudian tergoda, ada tetangganya kayaknya usahanya lain, akhirnya juga usahanya dihentikan, dia pindah ke usaha baru. Akhirnya nggak ada satu usaha pun yang akhirnya lolos yang dilakukan orang ini. Karena tadi selalu tergoda di tengah perjalanan di dalam bisnis itu sendiri. Nah, jadi siapa yang perlu kalau demikian pelatihnya itu siapa ya? Pelatih terbaik diri sendiri. Nah, berarti mau tidak mau diri sendiri menjadi perlu mengingat, diri sendiri perlu kemudian jelas mau tujuannya apa, jelas godaannya apa, dan sadar kalau ada godaan ini lagi ada godaan nih. Berarti aku harus bisa mengalihkan perhatian aku dari godaan ini. Nah, pelatih-pelatih lain sifatnya nggak akan bisa mengekang masalahnya. Sama aja orang tua melatih itu kan juga orang tua butuh waktu. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang dewasa itu menjadi cukup lama, ya kan repot juga. Ya, jadi demikian ya. Jadi insyaallah mau tidak mau berarti fungsi eksekutif ini menjadi penting untuk kita latih. Sederhananya bagi kita yang udah dewasa, sederhana aja. Anda hari ini udah punya perencanaan nggak akan apa yang akan Anda lakukan hari ini? Kalau Anda tidak bikin perencanaan apa yang akan Anda lakukan hari ini, ya maka Anda berarti otak kita kosong tuh dari perencanaan. Otak kita yang kosong dari perencanaan berarti akan mudah dipengaruhi sama agenda-agenda dari luar. Tiba-tiba tetangga kita ngomong akhirnya kita jadi punya rencana. Tiba-tiba misalnya saja anak kita ngomong akhirnya kita punya rencana. Tapi setelah di ujung hari kita cermati, yang kita tindakan itu kebanyakan sebenarnya yang nggak kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik untuk diri kita sendiri, otak kita itu nunggu perintah masalahnya. Jadi kalau otak kita tidak diisi oleh perintah berupa perencanaan dari diri kita, otak kita kemudian akan menjalankan perintah-perintah
dari pihak-pihak manapun yang ngomong, yang diskusi dengan kita. Demikian. Berikutnya pertanyaan terakhir ini dari Bu Suratmi. Berarti dengan kata lain fungsi eksekutif itu kemampuan manajemen diri. Ya, bahasa lainnya itu ya. Jadi kemampuan mengelola diri. Kan mengelola diri itu adalah dalam rangka menata diri, ya. Mengelola diri, manajemen diri itu hanya salah satu bagian saja dari fungsi eksekutif. Kan tadi ada pengorganisiran ya, menata diri itu. Tapi ada beberapa katakanlah komponen-komponen yang lain gitu ya. Komponen keluasan menjadi penting ya, komponen perencanaan menjadi penting, komponen memanfaatkan informasi yang datang barusan dengan informasi-informasi yang udah lama di dalam ingatan juga menjadi penting. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ya karena waktu sudah 6.15, kita tutup saja kajian kita. Jadi terima kasih atas kehadiran Anda. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang sama, di jam yang sama. Silakan ajak sahabat-sahabat lain. Kita akan melakukan kajian hadis-hadis tentang keimanan. Dan itu disampaikan oleh kandidat Dr. Bahrun Mubarok. Dan saya akan mencoba menghayatinya, mengkajinya dari aspek-aspek psikologi kontemporer. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan kita meminta agar kandidat Dr. Bahrun Mubarok mengakhiri ini dengan memimpin kita doa. Silakan, Tad. Baik, Gurunda dan juga sahabat semuanya, mari kita tutup ngaji psikologi hari kedua pada hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan terus memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh gurunda kita, apa yang kita dapatkan hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, kami mohon kepadamu keimanan yang langgeng. Wa nas'aluka qalban khasyian, dan kami memohon kepadamu hati yang khusyuk. Wa nas'aluka ilman nafi'an, dan kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka yaqinan shadiqan, dan kami memohon kepadamu keyakinan yang benar. Wa nas'aluka amalan sholihah, dan kami memohon kepadamu amal soleh. Wa nas'aluka dinan qayyimah, dan kami memohon agama yang lurus. Wa nas'aluka khairan katsira, kami memohon kebaikan yang banyak. Wa nas'aluka al-afwa wal afiyah, kami mohon kepadamu ampunan, juga afiat, kesehatan. Wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka al-ghaniyya anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pagi ini sudah selesai dan mari kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Demikian dari saya, dari Pak Kaimuddin sebagai Direktur LPP KPI.
Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Ustaz Harun. Ya, Pakai. sami-sami. Sami-sami. Terima kasih Ustaz Harun.